Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia atau ARUKI dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI menggugat pembebasan bersyarat bekas Ketua DPR RI Setia Novanto ke PT UN. Para penggugat menilai keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang memberikan pembebasan bersyarat kepada Setnov dinilai cacat hukum. Sebenarnya apa alasan pengajuan gugatan dan bagaimana duduk perkaranya? Lalu bagaimana tanggapan Dirjen Pemasyarakatan dan KPK terkait hal ini? Kuasa hukum ARUKI dan LP3HI Boyamin Saiman Kamis 30 Oktober 2025 mengungkap alasan dibalik pengajuan gugatan. Orang diberikan ke pengurangan hukuman bentuknya remisi, bebas bersyarat atau grasi atau apapun begitu, itu harus bersih. Nah, tidak tersangkut perkara lain. Nah, kita ketahui bahwa Setia Novanto masih terkait dugaan TPPU, perkara korupsi yang terkait EKTP di Tipideksus Bareskrim. Dan itu sudah kita gugat 2 kali. Bareskrim juga menjawab bahwa sedang menangani dan istilahnya masih berlangsung dan belum dihentikan. Artinya kan berarti tersangkut. Maka atas dasar itulah kita gugat untuk minta keputusan pemberian bebas bersyarat Setia Novanto itu dibatalkan oleh hakim. Menurut Boyamin, pembebasan bersyarat Setia Novanto telah mengabaikan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Selain itu menimbulkan presiden buruk atas penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi dan penegakan aturan hukum dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Adapun selama menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Setia Novanto telah berulang kali melakukan pelanggaran berat, di antaranya penggunaan telepon genggam, keluar tanpa izin dari lapas, hingga memiliki fasilitas mewah di sel tahanannya. Pelanggaran tersebut dinilai tidak sesuai dengan syarat berkelakuan baik yang menjadi dasar utama bagi seorang narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Merespons gugatan ini, kuasa hukum Setia Novanto mengklaim jika kliennya sudah memenuhi pembebasan bersyarat dan malah balik mempertanyakan kepentingan penggugat. Ya, pertama bahwa Pak Novanto itu sudah menjalani 2/3 dari masa hukuman. Kemudian yang kedua, beliau dinyatakan di dalam bebas bersyaratnya itu bahwa beliau berkelakuan baik. Artinya sesuai dengan ketentuan pasal 10 dari undang-undang ini tadi. Yang penting lagi adalah bahwa Pak Setia Novanto sudah selain menjalani hukuman 2/3, dia juga sudah melakukan seluruh kewajiban, ya, seperti membayar denda dan begitu juga uang pengganti. Bahkan pada Agustus 2000 sebelum dia dinyatakan bebas bersyarat itu, Pak Novanto itu sudah membayar hampir, kalau saya tidak keliru, sekitar 44 miliaran. Yang menjadi persoalan pokok kita adalah apa sih kepentingan konkret, ya, dari pihak penggugat. Menanggapi gugatan itu, Kepala Subdirektorat Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kementerian IMIPAS Rika Aprianti mengatakan pihaknya akan mengikuti prosedur persidangan di PT UN. Meski demikian, ia menegaskan surat keputusan pembebasan bersyarat Setia Novanto telah memenuhi persyaratan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengaku masih akan mempelajari materi gugatan yang diajukan ARUKI dan LP3HI ke PT UN. 8 tahun lalu, 17 Juli 2017, KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek KTP elektronik. Ia diduga mengatur anggaran proyek senilai 5,9 triliun rupiah agar disetujui DPR serta mengondisikan pemenang lelang bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 2,3 triliun rupiah. Setia Novanto kemudian dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 24 April 2018. Dalam putusan tersebut, ia terbukti terlibat dalam praktik korupsi pada proyek KTP elektronik tahun anggaran 2011-2013. Namun setelah mengajukan peninjauan kembali, hukumannya berkurang menjadi 12,5 tahun penjara. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar denda sebesar 500 juta rupiah serta uang pengganti 49,052 miliar rupiah.
Setia Novanto bebas bersyarat sehari sebelum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ia telah menjalani 8 tahun dari masa hukuman yang seharusnya 15 tahun. Sahabat Kompas, apa nih pendapat kamu soal pembebasan bersyarat Setnov ini? Benarkah telah mengabaikan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat dan menimbulkan presiden buruk atas penegakan hukum di Indonesia? Atau sebaliknya, sudah sesuai dengan prosedur dan sah secara hukum?